buat kalian semua. Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, mungkin kita pernah mengalami momen di mana kita berlutut di hadapan Tuhan. Air mata mulai menetes dalam setiap hidup kita semua. Dan dengan perasaan yang hancur kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maafkan aku untuk dosa yang sama lagi yang kulakukan. Sama lagi kulakukan kemarin. Aku mohon ampun. Saudara, mungkin kita merasa lelah. Mungkin kita merasa frustasi dan bertanya-tanya dalam hati. Kapan hal ini berakhir? Apakah aku benar-benar diselamatkan? Bukankah orang yang lahir baru seharusnya sudah bebas dari dosa? Jika kalian pernah merasakan itu, kalian berdoa, melakukan dosa yang sama lagi, yang sama lagi. Saudara, kalian tidak sendirian. Tapi firman Tuhan memberikan sebuah jawaban yang sekaligus melegakan dan menantang bahwa jawaban itu tidak terletak kepada kekuatan saudara, tetapi pada dalam siapa kita tinggal dalam setiap hidup saudara. Pada siapa saudara dan saya tinggal di dalam setiap kehidupan ini. Saudara bisa membayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Di lautan yang sekelilingnya adalah dunia dengan segala pencobaan dan dosanya. Dan kapal itu adalah kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu Saudari, pertanyaannya, apa yang membuat kapal itu tidak menjadi laut? Apa yang membuat kapal itu tidak tenggelam? Sehingga kapal itu tidak menjadi laut dan air laut. Bukan karena lambung kapalnya yang kuat. Bukan karena nahkodanya yang hebat. Ya, itu semua penting. Tetapi bukan itu jawaban utamanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebuah kapal tidak menjadi laut karena ada sesuatu yang secara aktif mengeluarkan air yang masuk, yaitu bernama pompa bilge. Bapak Ibu Saudara, ada pompa yang di dalam lambung kapal itu yang mengeluarkan air laut yang masuk, itu namanya pompa bilge. Nah, tanpa pompa itu Bapak Ibu Saudari, kapal terbaik pun perlahan-lahan akan penuh dengan air dan akhirnya tenggelam dalam setiap kehidupan kapal tersebut dan akhirnya menjadi satu dengan laut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap hidup saudara, supaya saudara dan saya sama seperti pompa bilge rohani itu, tentang kuasa yang memampukan kita untuk tidak menjadi satu dengan dosa di sekeliling kita, meskipun kita masih berlayar di laut yang sama. Saudaraku, satu ketika ada seorang anak yang diadopsi dari latar belakang yang sangat kacau dan miskin oleh seorang raja yang sangat kaya, terdidik, dan tentunya baik. Lalu kemudian anak tersebut dibawa ke istana, diberikan pakaian yang indah, diajari tata krama, dan disebut pangeran. Dia diajar setiap hari ya oleh raja bersama dengan pejabat-pejabatnya. Namun suatu hari Bapak Ibu Saudari, sang raja menemukan anak itu di dapur. Lalu kemudian menggali sisa-sisa makanan dari tong sampah. Dan raja itu berkata, "Nak, kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu bisa meminta stik, kamu bisa meminta makanan apapun yang kau mau kepadaku. Tapi kenapa kau mengambil makanan dari tong sampah itu? Kau adalah anakku sekarang. Hidupmu harusnya sudah berubah." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita seperti anak itu. Kita telah diangkat menjadi anak raja di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita sering masih kembali menggali di tempat sampah dosa yang lama dalam setiap kehidupan kita semua. Mengapa hal ini terjadi? Apakah karena kita tidak mencintai raja kita? Atau karena kita lupa identitas baru kita? Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita ini bukan lagi pengemis dalam setiap kehidupan saudara ataupun pemulung. Tetapi saudara dan saya adalah anak raja di dalam setiap kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya adalah anak raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan setiap kebenaran ini. Bahwa setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Mungkinkah sebagai orang-orang percaya, Anda dan saya bisa hidup tanpa dosa?
Tentu saudara ini kasih oleh Tuhan sebagai orang-orang yang telah percaya. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak mengenal Dia atau tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Atau dalam terjemahan bebasnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia, setiap orang yang tetap bersatu dengan Kristus tentu tidak akan meneruskan kebiasaan hidupnya yang berdosa. Sebaliknya setiap orang yang meneruskan kebiasaan hidupnya yang berdosa berarti tidak pernah melihat Kristus dan tidak pernah mengenal Dia. Saudara, jika saudara membaca ayat ini dengan hati yang jujur, yang pertama muncul di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, benarkah bahwa saudara dan saya tidak akan pernah berbuat dosa lagi? Benarkah di dalam setiap kehidupan saudara, kita yang ada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mungkin sudah percaya, sudah dilahirkan kembali, tetapi kita masih bergumul dengan kelemahan, dengan kecenderungan untuk berbuat salah. Saudara, ayat ini seolah-olah menempatkan standar yang tidak mungkin diraih. Bagaimana mungkin kita tidak bisa berbuat dosa atau tidak berbuat dosa lagi? Walaupun kita menjadi orang yang sudah percaya. Apakah ini berarti semua kita yang masih kadang jatuh di dalam dosa adalah bukan orang percaya? Atau mungkin Yohanes sedang berbicara tentang sesuatu yang lain? Saudara, mari kita belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam konteks surat 1 Yohanes ini dan tantangan zaman pada saat itu. Saudara, saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari bagaimana Yohanes ini ditulis. Mengapa Yohanes menulis hal ini di dalam surat 1 Yohanes? Karena itu ditulis untuk melawan ajaran sesat, ya, yang awalnya disebut genosistisme namanya Bapak Ibu Saudari, ya. Khususnya salah satu cabangnya yang meremehkan dosa, gnostikisme, ya. Saudara, bagi para gnostik pada saat itu, dalam setiap apa yang mereka yakini, dalam setiap hidup mereka, materi itu yang kelihatan itu, tubuh itu adalah jahat. Ya, pokoknya setiap materi yang kelihatan ini adalah jahat. Hanya roh yang baik, itu yang mereka percaya. Bahwa apa yang dilakukan tubuh ini tidak penting. Apa yang dilakukan oleh tubuh ini tidak penting. Selama pengetahuan atau genosis rohani mereka tinggi di dalam setiap hidup mereka. Mereka mengajarkan bahwa seseorang bisa memiliki pengetahuan yang tinggi tentang Allah, tetapi masih hidup di dalam dosa karena tubuhnya ini tidak relevan. Itulah pengajaran gnostik, Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Mereka menyangkal bahwa Yesus benar-benar datang dalam daging. Gak mungkinlah Allah yang kudus datang dalam daging yang penuh dengan dosa itu. Karena bagi mereka Allah yang suci tidak mungkin menyentuh materi yang jahat, yaitu tubuh ini. Itulah pengajaran gnostik pada saat itu. Jadi surat Yohanes adalah seruan untuk kebenaran, untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, supaya mereka hidup benar, mereka hidup kudus. Dan ia menekankan bahwa pengenalan akan Allah, ya Bapak Ibu Saudari, pengenalan akan Allah yang benar harus menghasilkan hidup yang kudus. Karena iman tanpa perubahan hidup adalah iman yang palsu. Itu yang mau ditekankan oleh Yohanes. Sehingga saudara dan saya dapat mengetahui dan memahami di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Itulah Bapak Ibu Saudari pertama, konteks surat 1 Yohanes dan tantangan zaman itu. Dan mengapa Yohanes menulis hal ini. Untuk menentang setiap pengajaran-pengajaran sesat pada saat itu. Ya, khususnya pengajaran gnostik dalam setiap kehidupan mereka. Yang kedua, saudara dan saya diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Sebelum kita yang kedua ya.
Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tahu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari di balik surat 1 Yohanes 3 ayat 16. Saudara harus memahami konteksnya. Ada polemik ya di dalam setiap kehidupan pada saat itu. Yohanes bukan menulis di dalam ruang hampa. Ia sedang melawan sebuah ajaran yang sesat yang awalnya dikenal tadi gnostisisme, ya. Gnosis itu pengetahuan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya cabangnya adalah docetisme. Ya, docetisme. Jadi gnostik docetis namanya Bapak Ibu Saudara. Ini keyakinan pada saat itu. Mereka memisahkan secara tajam antara dunia materi. Ya, dunia materi ini jahat, pasti kotor. Sedangkan dunia roh itu pasti baik dan pasti murni. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah pengajaran mereka. Mereka menolak inkarnasi. Ya, jika materi adalah jahat, maka Allah yang suci tidak mungkin mengambil tubuh jasmani yang jahat ini. Mereka mengajarkan bahwa Kristus hanya kelihatan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan mereka, mereka datang atau Yesus datang dalam daging, atau bahwa Kristus roh turun pada Yesus yang manusia pada saat baptisan dan meninggalkannya kembali sebelum penyaliban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi mereka menolak inkarnasi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu sebenarnya Bapak Ibu Saudari kan dia mengambil tubuh daging dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tapi ajaran ini menolak inkarnasi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, mereka punya kepercayaan atau pengajaran ya di dalam setiap kehidupan mereka. Ada etika yang rusak. Ketika mereka memahami firman dalam hidup mereka, mereka memunculkan dua respon etis yang ekstrim. Yang pertama asketisisme, ya, yaitu menyiksa tubuh karena tubuh adalah jahat. Jadi tubuh mereka bisa siksa Bapak Ibu Saudari. Mereka bisa lukai setiap tubuh ini dalam setiap hidup mereka. Yaitulah pengajarannya di dalam setiap kehidupan mereka yang mereka percayai. Dan mereka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan memiliki etis yang ekstrim yang kedua, yaitu antinomianisme, ya, antinomianisme atau hukum Taurat tidak perlu lagi karena hanya roh yang penting. Dan apa yang dilakukan tubuh itu tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi apa yang dilakukan oleh setiap indera tubuh saudara dan saya itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Mereka bisa mengklaim pengetahuan, gnosis yang tinggi tentang Allah. Sementara mereka tetap hidup di dalam hawa nafsu. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Karena tubuh dianggap tidak relevan tadi. Dan makanya Yohanes menulis untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan ini. Ya, dalam satu pasal saja, saudara, dia sudah menegaskan dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara membaca 1 Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, dia melawan pengajaran docetisme Bapak Ibu Saudari. Ya, dia katakan yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Yesus benar-benar datang dalam daging. Itu kesaksian Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal pertama. Karena untuk menentang pengajaran demikian. Lalu kemudian dia juga berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Dia menentang dua pengajaran ini. Baik docetisme, baik Antonio Minias, ya, Miniisme Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Yang dikatakan hukum Taurat itu tidak perlu lagi dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah mengapa Yohanes di dalam setiap kehidupannya menulis dalam setiap hidupnya bahwa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu berkata atau jika kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita ini berdusta. Kita ini lagi melanggar kebenaran atau tidak melakukan kebenaran. Jadi pernyataan tidak berbuat dosa lagi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 yang ke-6 Bapak Ibu Saudari. Itu merupakan senjata teologis untuk melawan klaim sesat bahwa seseorang bisa memiliki Kristus tanpa mengalami transformasi hidup. Yohanes menekankan mana bisa kita menerima Yesus tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Kita tidak mengalami perubahan hidup.
kita tidak mengalami transformasi hidup. Saudara, jadi makna kebenarannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita berkomunion dengan Allah, bersekutu dengan Allah yang kudus, mustahil kita tidak menghasilkan kekudusan dalam kehidupan. Amin. Mustahil. Yohanes lagi mau menekankan ini. Saudara, mustahil kita nggak hidup kudus kalau saudara dan saya bersekutu dengan Allah yang kudus. Tidak mungkin kita bersekutu dengan Allah yang kudus tetapi tubuh ini melakukan dosa. Saudara, bahkan pemikiran gnostik sampai pada hari ini masih ada dalam setiap bentuk spiritualitas tanpa moralitas. Orang-orang bisa, Bapak Ibu Saudari, rajin beribadah, mengaku spiritual, tetapi hidupnya tidak berbeda. Ya, dalam setiap integritas mereka masih pornografi, masih serakah, ya, masih suka hidup di dalam dosa, masih benci terhadap satu dengan yang lain, masih korupsi. Mereka beragama tetapi mereka tetap berkorupsi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memisahkan iman dari setiap perbuatan. Inilah spiritualitas tanpa moralitas dalam setiap hidup mereka. Jadi hati-hati kalau pemikiran gnostik ini ada di dalam setiap hidup saudara. Nggak apa-apa, saya memang penting ke gereja saja. Yang penting saya melayani Tuhan saja. Masalah berbuat dosa mah itu urusan belakang. Karena banyak yang kita dengar, Bapak Ibu Saudari, di luar sana, ya, orang yang ke gereja rajin tapi korupsinya juga rajin. Orang yang membagikan firman Tuhan tetapi punya istri sampai 3 sampai 4 ada. Orang yang bisa memimpin pujian, penyembahan, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, tetapi menjadi simpanan. Atau bisa saja Bapak Ibu Saudari dia terjebak dalam cinta lokasi, ya, dengan para pemain-pemain musik di sana. Saudara, itu kisah yang banyak terdengar, hembusan yang terdengar dalam setiap telinga kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menganggap bahwa mereka nggak apa-apa, yang penting saya rajin ibadah, yang penting saya rajin melayani, tapi moralitas mereka tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, inilah spiritualitas tanpa moralitas. Ya, mereka memisahkan iman dari perbuatan. Nggak apa-apa, yang penting saya ibadah. Kalau saya maki-maki orang itu urusan lain. Ya, kalau saya ngebohongin orang, nyolong duit orang itu urusan lain. Yang penting saya ibadah. Jadi mereka memisahkan iman dari perbuatan. Itulah Bapak Ibu Saudari pemikiran gnostik yang masih ada sampai hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Walaupun kepercayaan itu seperti ditelan bumi, tetapi pemikiran itu masih ada dalam setiap kehidupan orang-orang, baik yang percaya kepada Kristus, baik mereka yang berakar dengan agama yang sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agama Samayim, ya, Tuhan yang disembah, Allah yang esa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, pemikiran ini juga masih ada sampai hari ini dalam bentuk penolakan terhadap otoritas firman. Menganggap bahwa doktrin dan kebenaran Alkitab itu tidak penting di dalam setiap hidup mereka. Yang penting adalah pengalaman rohani, ya, pengalaman pribadi. Saudara, Yohanes mengingatkan bahwa iman sejati menyentuh seluruh keberadaan kita. Baik roh, baik jiwa, baik tubuh. Inilah kekudusan. Dan itu bisa dikerjakan oleh setiap kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya menekankan bahwa setiap doktrin dan kebenaran Alkitab itu tidak penting. Ya, hanya pengalaman-pengalaman rohani saja yang penting. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa tersesatkan dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang subjektif itu. Saya memahami dalam setiap kehidupan ini saudari, memang pengalaman subjektif juga penting. Ya, penting Bapak Ibu Saudari. Tapi bukan berarti itu yang menggait saudara, menuntun saudara, ya, dan sehingga menjadikan saudara mempercayai pengalaman-pengalaman rohani itu. Semua harus diuji di dalam setiap kebenaran Alkitab. Maka ketika kita mendapatkan pengalaman subjektif dalam setiap hidup saudara dan saya, firman Tuhan harus menguji itu semua. Gak boleh sembarangan kalau saudara datang, ya, di dalam hadirat Tuhan, lalu kemudian saudara mendapatkan pengalaman untuk diangkat ke surga, ya, dibawa pergi ke neraka, dibawa pergi ke sana kemari dan lain sebagainya. Saudara, itu harus diterangi dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak?
Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi sehingga saudara dan saya tidak menggunakan setiap pengalaman-pengalaman rohani yang subjektif ini ya untuk menjadikan sumber kebenaran yang mutlak dalam setiap kehidupan para pengikut-pengikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saya mau mengajak kita semua, iman yang sejati, ya, yaitu iman yang menyentuh seluruh keberadaan saudara, baik tubuh, baik jiwa, baik roh, ya, sehingga saudara dapat menjalani setiap kekudusan secara praktis dalam kehidupan kita semua. Inilah yang pertama, saudara, surat 1 Yohanes dan tantangan zaman itu yang kita belajar. Yang kedua, saudara, kita sedang belajar bagaimana membongkar makna tidak berbuat dosa lagi. Nah sekarang mari kita bedah di dalam nats ini dengan cermat dalam kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata tetap berada di dalam Dia, menon en auto, ya, yaitu kata tetap atau tinggal. Meno, saudara memiliki kata kerja present continuous. Ini berarti sebuah keadaan yang terus menerus. Jadi kalau dikatakan tetap berada di dalam Dia, saudara dan saya harus terus menerus berkesinambungan, intim, dan ini perlu disengaja setiap hari. Ini bukan tentang kesempurnaan tanpa cacat, tetapi tentang komitmen, tentang ketergantungan saudara yang berkelanjutan kepada Yesus Kristus. Saudara, ketika dikatakan tetap berada di dalam Dia, sekali lagi, Bapak Ibu, ini mengenai komitmen dan ketergantungan saudara yang berkelanjutan kepada Kristus. Ini adalah hubungan yang hidup seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang saudara baca Yohanes 15 itu. Saudara, inilah arti dari tetap berada di dalam Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah kita semua tetap di dalam Dia. Jadi saudara tahu bahwa setiap saudara dan saya harus memiliki komitmen, harus bergantung atau memiliki ketergantungan yang berkelanjutan kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur dalam hidup saudara dan saya. Lalu kemudian di sana ada kata atau kalimat tidak berbuat dosa lagi. O hamartane, ya, dalam bahasa Yunaninya. Saudara, frasa ini juga menggunakan bentuk present continuous dalam bahasa Yunaninya. Ini tidak berbicara tentang ketidakmungkinan untuk tidak pernah jatuh di dalam dosa sama sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini tentang tidak terus menerus menjalani pola hidup yang berdosa. Beda ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menemukan makna dalam teks itu, dalam bahasa aslinya, maka bukan kata tidak berbuat dosa lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang sudah diselamatkan, ya tidak berbuat dosa lagi, bukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ya, ketika kita belajar ini berbicara ketidakmungkinan untuk saudara dan saya tidak pernah jatuh di dalam dosa sama sekali. Tapi tentang tidak terus-menerus, tidak terus-menerus menjalani pola hidup yang berdosa. Jadi ada pola hidup manusia lama yang kita lakukan dulu, suka melakukan dosa. Ketika saudara mengenal Kristus, saudara tidak menerus, ya, terus-menerus menjalani pola hidup ini. Ya, saudara berhenti dari setiap pola hidup ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, inilah kunci utamanya. Yohanes sedang membedakan yang pertama, ya, Bapak Ibu Saudari, orang yang jatuh di dalam dosa. Ya, jadi Yohanes sedang membedakan antara orang yang jatuh di dalam dosa, a single act of sin. Ya, orang yang jatuh karena dosa. Yang kedua, dia membedakan Bapak Ibu Saudari, orang yang hidup di dalam dosa, a continued practice of sin. Bapak Ibu Saudari. Jadi dia sedang membedakan, ada orang di dalam setiap kehidupannya dia hidup benar, tetapi karena keadaan-keadaan tertentu bisa saja dia jatuh di dalam dosa. Tetapi yang kedua, ada orang yang mau hidup benar di dalam setiap kehidupannya, ya, dia menjadi orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu Saudari, tetapi dia hidup di dalam dosa, tetap menjadi orang percaya, tapi tetap juga melakukan dosa. Nah, Yohanes sedang membedakan dua hal ini. Karena seorang anak Allah yang sejati, saudara, ketika ia tinggal di dalam Kristus, ya, ia tidak akan menjadikan dosa sebagai gaya hidupnya yang berkelanjutan. Arah hidupnya pasti berubah. Katakan amin. Dia tidak menjadikan dosa lagi sebagai gaya hidup yang berkelanjutan, atau dia kenakan selalu dalam setiap hidupnya.
Karena ada arah hidup yang berubah ketika dia mengenal Yesus. Motivasinya berubah, motivasi hatinya berubah. Dan ia tidak lagi mencintai dosa atau menikmati dosa tanpa beban. Ketika ia jatuh, ya bisa orang percaya jatuh. Tetapi Roh Kudus di dalam hatinya akan menegur, akan membuatnya merasa tidak nyaman dan mendorongnya untuk bertobat. Nah sebaliknya Bapak Ibu Saudari yang kedua tadi, seorang yang tanpa beban dan tanpa penyesalan terus menerus menjalani pola hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah inilah berbuat dosa lagi. Ini memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus. Jadi saudara memahami ya dalam setiap kehidupan saudara. Sampai di sini yang saudara memahami, saudara katakan amin. Ya. Jadi dia membedakan Yohanes. Orang yang mau hidup di dalam Tuhan tapi masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ada orang yang mau hidup di dalam Tuhan tapi dia tetap mau hidup di dalam dosa juga. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya, setiap hari saudara tinggal di dalam Kristus secara berkesinambungan tadi, saudara tidak akan mungkin menjadikan dosa sebagai gaya hidup saudara. Ya, contohnya saudara seorang penjudi, peminum dalam setiap hidup saudara. Saudara pasti lama-kelamaan berhenti untuk melakukan itu semua. Amin. Lama-kelamaan pasti saudara berhenti di dalam setiap hidup saudara. Arah hidup saudara berubah. Hati saudara berubah. Oh dulu mah preman Pak Bu. Tetapi ketika mengenal Kristus Tuhan pakai. Bukan menjadi preman lagi. Tetapi untuk membawa setiap jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hidup premannya ditinggalkan Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin dia masih punya komunitas preman itu dalam setiap kehidupan. Tetapi dia berubah. Saudari dikasih oleh Tuhan, dia makin tidak nyaman dengan teman-teman premannya. Kenapa? Karena dia bertobat dalam setiap kehidupannya. Dia tetap ya menjaga komunikasi. Tapi dia tidak terlibat dalam setiap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan kawan-kawannya yang lama. Ngerti ya Bapak Ibu Saudari? Haleluya. Saudara mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang yang kedua tadi. Orang yang tetap hidup di dalam dosa. A continue practice of sin. Ya, jadi kita semua sebagai orang percaya. Mungkin masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudari ketika kita bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Roh Kudus yang ada dalam hatimu akan terus menegur, mengingatkan. Membuatmu dan saya tidak nyaman. Mendorongmu untuk bertobat. Bertobat nak, bertobat. Jangan salah. Tadi kamu ngomong tuh salah. Mestinya gak seperti itu. Kamu mohon ampun. Bertobat. Mohon ampun. Ya Bapak Ibu Saudari. Kamu tuh tadi salah, seharusnya kamu gak begitu. Kamu mohon ampun di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara berdoa. Dan saudara bertobat. Nah itulah Bapak Ibu Saudari. Yang sedang ditekankan oleh Yohanes. Jadi mungkinkah saudara hidup tanpa dosa? Nanti jawabannya ya Bapak Ibu Saudari. Nah saudara, inilah yang kedua. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ketika saudara dan saya membongkar makna ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dalam poin yang kedua. Tidak berbuat dosa lagi. Saudara jadi diingatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Orang percaya ya bisa saja dia jatuh ke dalam dosa. Dalam setiap kehidupannya. Ya, tetapi memiliki pola hidup yang tentunya berjuang melawan dosa dan dia terus bertumbuh di dalam kekudusan. Ketika dia jatuh, dia diinsafkan oleh Roh Kudus. Ya, dia bertobat dari setiap dosa-dosanya. Dia dibersihkan oleh darah Yesus. Ya, dalam setiap kehidupannya. Tetapi bagi setiap orang-orang yang dikatakan mau percaya ataupun mereka orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka bukan orang yang percaya Bapak Ibu Saudari. Mereka memiliki pola hidup yang terus menerus disengaja ya, dan ketika mereka melakukan dosa ya mereka tanpa penyesalan hidup di dalam dosa, karena bagi mereka ya dosa adalah habitual resident, tempat tinggal yang biasa. Jadi ada orang-orang tertentu yang terbiasa melakukan dosa, sudah punya pasangan tapi terbiasa melakukan dosa ya. Bapak Ibu Saudari hati-hati dengan hal ini, apalagi ketika ada yang saya dengar seorang hamba Tuhan yang memiliki beberapa istri. Aduh Bapak Ibu Saudari, saya kadang pusing mendengar hal itu. Ya, kesaksian-kesaksian hidup. Ya mereka bisa
menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka juga punya istri yang banyak, perempuan yang banyak, simpanan yang banyak dalam setiap hidup mereka. Saudara, inilah orang-orang yang sebenarnya tidak percaya karena mereka terus-menerus hidup di dalam dosa dan tanpa penyesalan. Memang ada ya Pak Pendeta? Lo Alkitab aja sampaikan seperti ini Pak. Berarti ada. Ya berarti ada. Dari pengajaran tadi, genostik. Ya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi maknanya dalam setiap kehidupan kita semua. Status kita ini di dalam Kristus harus. Dan akan terwujud dalam setiap perubahan orientasi hidup yang nyata. Jadi saudara, ada transformasi hidup. Ada metanoia, kita diubahkan, diperbaharui. Dari sehari ke sehari. Jadi bagaimana saudara dan saya dapat mengalahkan tipu muslihat dosa di dalam setiap kehidupanmu, kedaginganmu. Dengan engkau menyirami terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menuang terus dalam setiap hati, dalam setiap jiwamu, setiap kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Di dalam setiap hidup saudara. Itu sebagai air yang murni. Yang membersihkan setiap keadaan jiwa saudara. Ya, makanya kenapa saya bilang mesti setiap hari Pak, kita bertekun dalam hadirat Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara yang sudah menemukan channel ini. Ya, karena Bapak Ibu Saudari itu pun semua karena karya Roh Kudus, bukan karena kehebatan manusia. Saudara, kita percaya ketika kita mau mengasihi Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka orientasi hidup kita berubah. Ya, dari yang tadinya mengasihi dosa, sekarang jadi membenci dosa. Gak nyaman ketika saudara dan saya melakukan dosa. Gak nyaman ketika kita melukai sesama kita semua. Gak nyaman Bapak Ibu Saudara di dalam setiap hati. Ketika kita berbohong dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari di dalam setiap kehidupan saudara. Apakah saudara dan saya mungkin pernah jatuh di dalam dosa? Ini satu pertanyaan dalam setiap kehidupan saudara. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudari, pernah gak kira-kira saudara jatuh di dalam dosa? Kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Ya, saudara yang pernah jatuh di dalam dosa, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Pernah nggak kira-kira kata-kata saudara mungkin, ya, setiap tindakan perbuatan saudara mungkin melukai hati Tuhan? Ya pasti ada ya Pak Bu. Ya, jangankan 1 minggu, kemarin saja ataupun mungkin hari ini, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan saudara dan saya lakukan. Ya saudara, setiap kita mungkin pernah mengalami atau pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi pertanyaan berikutnya, apa respon saudara ketika jatuh di dalam dosa? Nah ini paling penting, respon saudara apa? Ketika saudara jatuh di dalam dosa, apa responmu? Saudara bisa jawab di dalam kolom komentar. Apakah benar-benar berduka? Apakah benar-benar saudara menyembunyikan? Membenarkan diri saudara? Atau saudara segera berbalik kepada Yesus dalam setiap penyesalan dan iman saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau responmu, saudara berbalik kepada Kristus dalam penyesalan, maka selamatlah Bapak Ibu Saudari. Maka Roh Kudus itu masih tinggal di dalam setiap hidupmu. Yang repot kalau nggak menyesal, habis ngelakuin dosa nggak nyesal, habis kata-kata yang salah nggak nyesal, ya, habis marah-marah ngamuk-ngamuk nggak nyesal, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau masih menyesal dan saudara mohon ampun di hadapan Tuhan, ya, dan saudara memohon ampun kepada sesama, ya, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah saudara lukai. Saudara, bersyukur kita masih ada Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiranmu. Tapi kalau engkau dan saya malah menyembunyikan, mendiamkan hal itu, membenarkan dirimu, hati-hati Pak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, apa arah hidup saudara secara keseluruhan? Apakah saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus di dalam karaktermu? Ketika engkau dan saya semakin menjadi orang yang percaya, atau ketika engkau dan saya menjadi orang yang percaya, apakah Bapak Ibu Saudari semakin serupa kita dengan Kristus? Atau kita semakin masih berkubang dalam dosa yang sama tanpa perubahan? Saya pernah melihat orang-orang demikian Pak Bu. Ya. Padahal kita sebagai orang Kristen, hidupmu harusnya semakin serupa dengan Kristus. Downloadlah nilai-nilai Kristus dalam hidup, sehingga engkau dan saya semakin memiliki nilai-nilai Kristus, sifat-sifat Kristus dalam setiap hidup saudara, yang saudara selalu download setiap hari di dalam hadirat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau saudara dan saya pengikut Kristus tetapi masih berkubang di dalam dosa yang sama tanpa perubahan, saudara, ayo kita cek lagi arah hidup kita semua secara keseluruhan. Saudara, banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tapi nggak berubah, masih berkubang di dalam dosa yang sama tanpa perubahan. Saya banyak menemukan hal itu dalam setiap kehidupan pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang ada di channel ini bertumbuh setiap hari, setiap waktu dalam hidupmu. Bapak Ibu, ayo kita menjadi orang Kristen, kita semakin serupa dengan Kristus. Lalu kemudian apa sih pola dosa yang saudara dan saya perjuangkan? Karena orang percaya yang sejati, Bapak Ibu Saudari, adalah seorang pejuang. Bukan orang yang sudah sempurna. Ya, saudara dan saya bukan orang yang sudah sempurna. Tetapi saudara dan saya berperang melawan dosa di dalam setiap kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, musuh terbesar di dalam setiap kehidupan saudara bukan orang-orang di luar, tetapi tubuh dagingmu. Itu musuhmu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi monster dalam setiap hidup saudara dan saya itu bukan orang-orang di luar. Tetapi setiap kehidupan kita semua mematikan manusia daging ini. Yang kadang mau muncul kembali dalam setiap kehidupan saudara. Saudara dan saya, kita ini orang percaya yang sejati adalah seorang pejuang-pejuang. Bukan yang sudah sempurna, tetapi saudara dan saya berjuang di dalam setiap kehidupan kita semua untuk mematikan tubuh dosa ini. Ya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan nyaman loh ketika melakukan dosa, tidak ada yang nyaman ketika saudara dan saya melakukan dosa. Tetapi kita mau berjuang, Tuhan aku mohon ampun. Aku mohon ampun, biarlah Engkau sempurnakan aku dalam setiap kehidupanku. Kemarin aku gagal Tuhan, aku masih marah-marah. Kemarin aku gagal, aku masih ngelihat yang gak benar. Kemarin aku masih gagal Tuhan, aku masih ini sama anakku. Aku masih begini sama orang tuaku. Aku masih begini sama pekerjaanku. Aku masih punya hati yang masih gak tulus sama pekerjaanku, sama bisnisku dan lain sebagainya. Saudara, cross check kembali. Dan teruslah berjuang dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara semakin disempurnakan dari sehari ke sehari. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang kedua, kita belajar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan bagaimana dalam setiap kehidupan saudara dan saya, untuk saudara dan saya membongkar makna dari tidak berbuat dosa lagi. Ya, sampai di sini saudara mulai memahami. Yang ketiga, bagaimana hal ini bekerja dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkinkah kita hidup tanpa dosa? Jawabannya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bisa ya, bisa juga tidak. Ya, bisa ya, bisa juga tidak. Dalam artian yang Alkitabiah demikian Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, saudara, bagaimana ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkinkah saudara hidup tanpa dosa? Jawabannya tidak Bapak Ibu Saudari. Dalam arti saudara bisa mencapai keadaan yang tanpa cacat, tanpa celah. Secara absolut di dunia ini tidak mungkin bisa kita mencapai keadaan itu. Karena Roma 3 ayat 23 berkata, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi jika kita berkata bahwa kita tidak memiliki dosa, kita sedang menipu diri sendiri. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Saudara, pergumulan dengan daging ini akan terus ada selama saudara dan saya hidup di dalam tubuh ini. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkinkah kita hidup tanpa dosa? Gak mungkin Bapak Ibu Saudari, dalam pengertian yang pertama ini. Ya, dalam pengertian untuk mencapai keadaan tanpa cacat, tanpa celah, secara absolut tidak mungkin. Ya, Bapak Ibu Saudari ya, mulai memahami di sini jawaban. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, mungkinkah saudara dan saya hidup tanpa dosa? Jawabannya, ya, mungkin. Dalam artinya seperti apa? Dalam arti kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dalam arti Bapak Ibu dan saudara dan saudari dan saya, kita semua dimanapun kita berada, saudara tidak lagi menjadikan dosa sebagai pola hidup. Kita tidak diperhamba oleh dosa. Dan kita tidak menjadikan dosa sebagai pola hidup kita semua. Ya, itu mungkin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu mungkin. Kenapa? Karena kuasa dosa telah dipatahkan. Amin. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6.
Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu, seorang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan memiliki kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Makanya dikatakan, mungkinkah hidup tanpa dosa? Bisa iya jawabannya, bisa juga tidak. Amin Bapak Ibu Saudari. Dalam pengertian yang tadi saya sampaikan, ya kalau bisa iya, kita tidak, ya Bapak Ibu Saudari, kita bisa hidup tanpa dosa, ya bisa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa dan tidak menjadikannya lagi sebagai pola dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saudara, pola kita bukannya dosa lagi, polanya kita adalah Kristus, manusia baru yang kita mau kenakan setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara yang tinggal terus-menerus di dalam Kristus, saudara bisa memiliki atau memiliki kuasa untuk mengatakan tidak kepada setiap dosa yang mengintip itu, yang mau masuk dalam hatimu, yang mau merusak kehidupan. Saudara bisa berkata tidak. Saat saudara mau dikecewakan oleh orang, dan mungkin mungkin saudara punya pandangan yang benar, ya, asumsi yang benar. Ketika ada orang yang melukai saudara, enggak, dia yang salah. Ya, saudara memandang itu semua argumentatif saudara benar dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara tahu, saya enggak mau kepahitan sama orang itu. Saya enggak mau melukai orang itu. Saya mau minta maaf. Ya, saudara bisa mengatakan tidak kepada dosa. Ketika ada tawaran teman-teman, yuk kita ke diskotik. Yuk kita ke pijat plus-plus. Ya, biasanya orang-orang kantor gitu Pak Bu. Ya, ketika mereka bekerja, kalau ada teman-teman yang ngajakin, yuk gak usah pulang ke rumah dulu, kita jalan-jalan dulu lah, hang out dulu. Nanti bilang aja sama orang di rumah kita lagi kesini, lagi kerja. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita bisa menolak, kita bisa berkata tidak. Sorry, gue harus pulang dulu. Lo kayak orang rumah aja, lo mah suami takut istri, atau lo mah istri gimana sih? Enggak, gue kangen sama anak-anak. Ya Bapak Ibu Saudari, kangen sama anak-anak. Udah lalu aja pada sana. Kalau gue enggak lah, gue pulang aja. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menolak dalam setiap kehidupan kita semua. Saat teman-teman kita semua main judi, kita enggak terjebak ikut main. Walaupun mereka bilang, gue menang sekian loh. Saudara enggak terjebak. Gak ada orang yang kaya dari judi Pak Bu. Ya, hanya sebagian atau segelintir kecil, yang lainnya pada miskin karena itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan mau dijebak, pertama dikasih menang, iya. Apa kelamaan Bapak Ibu Saudari dihabiskan rekeningmu dalam setiap kehidupanmu. Kalau saudara dan saya dalam setiap kehidupan ini, ayo. Jadi apa artinya tinggal di dalam Kristus secara praktis dalam hidup saudara? Yang pertama, disiplin rohani. Saudara, ya artinya kita tinggal di dalam Kristus berarti kita melekat melalui doa. Kita melekat kepada Tuhan melalui doa. Melalui perenungan firman setiap hari. Melalui penyembahan. Inilah sumber kekuatan kita semua. Yang setuju katakan amin. Melekatlah selalu kepada Tuhan. Ketika saudara dikatakan tinggallah di dalam Dia, berarti saudara harus melekat setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudari, jangan pas hari Minggu baru connect. Ya, pas hari Minggu baru gereja baru connect. Enggak, setiap hari. Sebelum saudara ya menjalankan aktivitas, saudara melekat kepada Tuhan, berdoa dalam hadirat-Nya. Sebelum saudara menutup istirahat saudara, ya untuk tidur malam, saudara menutup di dalam setiap doa untuk melekat kepadanya. Thanks God buat hari ini. Thanks God sepanjang hari ini atas pemeliharaanmu. Thanks God buat nafas hidup. Biarlah apa yang kau kerjakan hari ini engkau tuntun ya Roh Kudus. Kau pimpin ya Roh Kudus dalam setiap kehidupanku. Saudara belajarlah melekat kepada Tuhan melalui doa. Ya, ini makna kata tinggal di dalam Dia yang saudara bisa lakukan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara ada ketaatan yang progresif. Ketika firman-Nya menegur kita, kita segera merespon dengan pertobatan dan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan kita simpan dosa. Jangan kita simpan manusia lama itu. Saudara, ketika firman Tuhan menegur saudara, ingatlah, segeralah merespon dengan pertobatan. Jangan keraskan hatimu. Ya, selalu disampaikan, jangan keraskan hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang menegur saudara, mendidik saudara, segeralah merespon dengan pertobatan.
Jangan berbuat atau membuat alibi-alibi yang lainnya. Ya, engkau bisa saja membuat alibi dalam setiap kehidupan. Tetapi kalau engkau membuat alibi-alibi padahal engkau tahu engkau salah dalam setiap hidupmu, maka nanti proses hidupmu akan lebih sakit lagi. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Maka kita belajarlah taat. Belajarlah taat. Responlah firman Tuhan dengan pertobatan dan iman dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu yang ketiga, saudara ketika saudara mau tinggal di dalam dia, berarti saudara rindu punya komunitas. Komunitas rohani yang sehat, komunitas rohani yang menopang. Hiduplah dalam persekutuan. Ya, hiduplah dalam persekutuan dengan saudara seiman. Kalau saudara muncul di channel ini, Shalom Bapak, saudara bisa sapa nama-nama itu. Shalom Ibu. Ya, tadi ada salah satu Bapak, kalau nggak salah Pak Arthur Story ya, dia nyapa. Shalom semua, selamat bersekutu dalam setiap ibadah dan lain sebagainya. Sapa Bapak Ibu Saudari. Dengan hati yang tulus tentunya ya. Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita rindu. Supaya orang-orang di sekitar kita semua dalam persekutuan channel Pastor Ndeso ini ada hati yang tulus yang Tuhan temukan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita semua bisa menjadi saudara seiman yang saling melengkapi. Sehingga nanti ketika Pastor Ndeso bilang, yuk kita buka kameranya semua, gak ada yang malu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita percaya hidup kita terus jadi berkat buat banyak orang dalam setiap kehidupan ini. Ya, milikilah komunitas yang menopang. Hiduplah dalam persekutuan dengan saudara seiman yang saling menguatkan, saling menasehati, mendoakan di dalam kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya mau tinggal di dalam Kristus. Dan yang terakhir, saudara, biarlah matamu dan mataku selalu tertuju kepada Yesus. Saudara mengingat bahwa keselamatan dan identitas kita bukan seberapa sempurnanya setiap hidup saudara. Tetapi kepada kesempurnaan Tuhan yang menjadi tempat tinggal saudara. Dialah yang sempurna, yang selalu menyempurnakan, yang membuat saudara makin lama makin matang, makin dewasa. Ya, ingat kata sempurna yang pernah saya bahas, teleios, makin lama makin matang dalam kesempurnaan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pola yang kita hidupi adalah pola daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pola kehidupan yang sejati, pola kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Itulah yang kita serap terus, yang kita download terus. Nilai-nilai Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jadi mungkinkah saudara dan saya hidup tanpa dosa? Itu dijawab dengan sebuah paradoks yang indah tentunya. Saudara, kita tidak mungkin hidup suci dengan kekuatan sendiri. Itu mustahil. Tetapi dialah yang memungkinkan saudara dan saya hidup suci. Ya, di dalam dan melalui Yesus. Saya percaya kita semua dimampukan untuk hidup benar, untuk hidup suci, untuk hidup kudus di hadapannya. Dialah yang memampukan saudara. Kalau saudara memakai kekuatan saudara sendiri, mustahil saudara akan dimampukan. Saudara, ini bukan tentang kesempurnaan kita, tetapi tentang posisi dan hubungan kita. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kuasa kebangkitannya itu akan mengalir dalam setiap hidup saudara. Dan dia akan memberikan kita kemenangan atas setiap pola dan tentunya atas setiap kuasa dosa yang tadinya dikenakan sama manusia lama kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, maka pola ini akan kita tinggalkan. Pola ini akan kita matikan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara, saya percaya ini bukan tentang kesempurnaan kita semua. Tetapi tentang bagaimana Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tinggal di dalam Kristus yang sudah sempurna dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua. Saudara, mungkin hari ini ada yang berkata, saya masih bergumul berat dengan dosa yang sama Pak Pendeta. Berulang kali saya lakukan. Apakah artinya saya tidak diselamatkan Pak Pendeta? Saudara, pertanyaan itu sendiri yang lahir dari rasa sakit. Dan tentunya dari keinginan untuk bebas. Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kau. Kalau engkau masih menangis terhadap dosamu, engkau masih berjuang. Walaupun engkau bergumul. Tetapi Bapak Ibu Saudari ada keinginan untuk bebas. Itulah bukti bahwa Roh Kudus masih bekerja di dalam setiap hidupmu. Karena orang yang tidak diselamatkan itu Bapak Ibu Saudari tidak peduli. Penggarapan Roh Kudus itu dalam setiap hati. Ketika saudara dan saya diselamatkan. Dan saudara melakukan dosa baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka Roh Kudus itu akan memberikan alarm. Dan saudara ketika sudah diberikan alarm. Saudara bertobat. Ya, Bapak Ibu Saudari bertobat meninggalkan dosa saudara. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan terus menerus
punya pola hidup di dalam dosa lagi, datanglah kepada Yesus sekarang dalam setiap hidup saudara. Akuilah kelemahanmu, bersandarlah pada kasih karunia-Nya, tinggallah di dalam Dia dan biarkan Dia yang mematahkan setiap rantai dan mengubah setiap pola kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, saya mau akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis mungkin berbisik di telingamu hari ini. Lihat, kamu gak bisa kan? Jatuh lagi kan? Lihat, kamu masih kepahitan kan? Kamu masih sakit hati kan? Lihat, kamu masih nonton yang gak baik kan? Lihat, kamu gagal lagi, sudah percuma. Berhenti saja ngikut Tuhanmu itu. Tapi dengarkan suara Rajamu, Bapak Ibu Saudara. Suara Tuhanmu yang berkata, anakku, kegagalanmu bukanlah identitasmu. Darahku yang tercurah ada di dalam identitasmu. Ketaatanmu yang sempurna adalah kebenaranmu. Sekarang bangkitlah, tinggallah di dalamku. Tinggallah di dalam kasihku. Berjalanlah dalam terangku. Aku tidak memanggilmu untuk menjadi sempurna dengan kekuatanmu, tetapi aku memanggilmu untuk percaya bahwa aku telah menyempurnakanmu. Dan kuasaku yang bangkit itu sekarang ada di dalam dirimu untuk mengalahkan setiap rantai belenggu dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka jangan beri hidupmu lagi untuk sesuatu yang akan memperhambamu. Jangan beri lagi hidupmu untuk sesuatu yang akan memperbudakmu. Jangan jiwamu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk sesuap coklat yang rasanya enak mungkin hanya sedetik. Tapi berikanlah hidupmu seluruhnya tanpa syarat kepada Dia yang telah memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Kepada Dia yang berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, ia tidak akan terus menerus berbuat dosa lagi. Ini bukan tentang kekuatanmu, tetapi ini tentang kelemahanmu yang berserah kepada kekuatannya yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan pakai kekuatanmu, Bapak Ibu Saudari. Bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku lelah berjuang sendirian. Tuhan, aku mau percaya bahwa Engkau sanggup. Aku mau tinggal di dalam Engkau dan ambillah hidupku. Jadikanlah hidupku milik-Mu sepenuhnya di dalam setiap kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran. Kami datang, Tuhan, kami mengakui bahwa kami seperti seorang anak-anak yang kadang menggali tempat sampah kami. Padahal Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak raja. Kami lelah berjuang dengan kekhawatiran kami sendiri. Dan kadang kami juga selalu kalah dalam perjuangan-perjuangan itu. Karena itu hari ini kami menyerah. Bukan menyerah pada dosa, tapi kami menyerah kepada-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan kemauan kami. Kami menyerahkan pergumulan kami. Kami menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan kami dan masa lalu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus jamah sebagai penghibur kami, penolong kami. Penuhilah kami sekarang juga. Jadilah pompa bilge tadi seperti di kapal tadi ya Tuhan. Yang aktif dalam setiap kehidupan kami. Setiap kali dosa mencoba masuk, sadarkanlah kami, ingatkanlah kami, kuatkanlah kami sehingga kami dapat memompa keluar kuasa dosa itu dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, buatlah kami tidak nyaman dengan dosa yang selama ini kami anggap nyaman dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami memilih untuk tinggal di dalam Engkau. Kuatkanlah hati kami dengan Engkau ya Tuhan, sehingga setiap langkah dalam setiap kehidupan kami adalah langkah di dalam-Mu. Ubahlah setiap pola pikir kami, kata-kata, pola hidup kami, supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami nyatakan mulai pagi hari ini, mulai saat ini ya Tuhan Yesus, hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik yang telah membeli dan memerdekakan dengan lunas setiap kehidupan kami. Pakailah hidup kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan kami percaya semua ini di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Tuhan kami yang berkuasa. In the name of Jesus, kami bersyukur, berkatilah setiap anak-anak-Mu pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Berkati setiap pribadi mereka. Pulihkan setiap mereka yang sakit, aku berdoa. Di
Di dalam nama Yesus, tidak jemu-jemu kami berdoa. Buat setiap pribadi-pribadi yang setia, mereka yang mengalami sakit, pulihkan mereka. Pulihkan di dalam nama Yesus, sembuhkan. Setiap anggota-anggota badan mereka, pulihkan di dalam nama Yesus. Setiap area-area tubuh mereka yang sakit, pulihkan dalam nama Yesus. Aku berdoa. Tuhan berkati mereka, bukakan setiap jalan-jalan berkat dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang membawa kami untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga jalan berkat selalu terbuka dalam kehidupan kami semua. Jalan berkat yang menyerbu datang kepada kami. Karena kami percaya Engkau yang terus Tuhan memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah keluarga, berkati anak, berkati pasangan kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga-keluarga yang kami kasihi. Bapa, berkatilah setiap hidup mereka. Aku berdoa, biarlah tangan Tuhan yang menyertai setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Buat setiap kebenaran-Mu yang terus memerdekakan kami, memperbaharui kami semua. Tuhan yang terus membawa kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami boleh hidupi firman-Mu. Kami hadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan, dalam setiap kisah maupun cerita hidup kami masing-masing. Kami akan hadirkan selalu Engkau. Kami akan hadirkan selalu firman-Mu yang terus menguatkan kami. Tuntunlah kami. Kami membiarkan diri kami untuk kami boleh terus dituntun kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Diberkatilah kalian semua. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan. Terlebih berkat rohani dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Diberkatilah setiap hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Terima kasih buat saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada yang terberkati tentunya. God bless you.